Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Pancasila. Di sini kami akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sumber segala hukum. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Angga Jian Fajar Imanuddin dengan NPM 2008 101093. Kenalkan, nama saya Ahsan Sihul Karim dengan NPM 2008 10 10 10 6. Di-mute, Mas. Ke-mute, Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barikatal Hardianto dengan nomor NPM 200810101119. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang pokok bahasan kita, yaitu bahasa sebagai sumber segala hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistematika hukum di Indonesia dan perundang-undangan di Republik Indonesia. Yang pertama yang kita perlu ketahui adalah apa itu sistematika hukum? Apa makna dari sistematika hukum? Sistematika hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum yang merupakan satu kesatuan yang teratur dan terdiri dari sejumlah subsistem. Misalnya nih, ada subsistem hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan hukum ekonomi, yang setiap hukum itu saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Beranjak dari rumusan ini, maka sistem hukum nasional itu selalu harus dikaitkan dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila, UUD 1945, dan Azas Hukum Umum yang merupakan dasar kita. Sistem hukum di Indonesia ini sebenarnya berlandas pada UUD 1945 yang UUD 1945 ini berlandas lagi oleh dasar negara kita, yaitu Pancasila. Pada UUD 1945 ini menjelaskan bahwa negara Indonesia membutuhkan lembaga keadilan untuk mengawasi berjalannya hukum. Berdasar ketentuan dalam UUD 1945, pasal 1 ayat 3 berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Dari pasal ini dapat kita cerna bahwa segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan pada hukum. Jadi dapat kita cerna bahwa setiap apa yang kita lakukan di negara ini berlandaskan pada hukum. Jadi kita tidak bisa sewenang-wenang berbuat sesuatu karena semua sudah diatur dan kita harus menaatinya karena ini negara kita sendiri. Untuk menjaga dan mengawasi hukum yang berjalan ini juga diperlukan dibentuknya lembaga peradilan seperti ya Kejaksaan Agung atau semacamnya lah. Lalu selanjutnya bisa di slide, Mas. Ya, saya akan menjelaskan tentang perundang-undangan di Republik Indonesia. Perundang-undangan di Republik Indonesia menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Dari sini kita dapat melihat bahwa semua
semua perilaku kita diatur dalam undang-undang, dan pembentukan perundang-undangan di Indonesia ini dijelaskan pada pasal 7 ayat 1 UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan yang merujuk ke yang terdiri atas pertama Undang-Undang Dasar 1945, kedua ketetapan MPR, ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, dan terakhir peraturan daerah kabupaten atau kota. Ya, dari pasal 7 ayat 1 nomor 12 tahun 2011 ini juga dijelaskan bahwa perundang-undangan di Indonesia disusun secara hierarki atau peraturan antara yang lain tidak boleh bertentangan. Jadi peraturan di Indonesia, peraturan di Undang-Undang Dasar ini menjadi konstitusi atau hukum tertinggi. Dan kembali lagi jika kita bedah UUD 1945, UUD 1945 itu berdasar pada Pancasila. Jadi dapat kita simpulkan Pancasila ini sebagai sumber hukum di negara kita. Karena dia merupakan dasar negara kita yang dapat mengatur kehidupan bangsa dan negara kita. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ahsan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum dasar. Hukum dasar adalah norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945. Hal ini disebutkan dalam pasal 8 UU nomor 12 tahun 2011, pasal 7 ayat 2 UU nomor 12 tahun 2011, pasal 2 alinea 1 UU nomor 12 tahun 2011, pasal 2 alinea 2 UU nomor 12 tahun 2011, pasal 3 ayat 1 UU nomor 12 tahun 2011. Meskipun begitu, menurut saya kedudukan Pancasila berdasarkan teori Hans Nawiaski berada di atas UUD 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Namun Pancasila bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Karena dasar hukum tertinggi dalam hierarki ialah UUD 1945 yang sesuai pasal 7 ayat 1 UU nomor 12 tahun 2011. Sehingga dapat dipahami bahwa Pancasila bukan dasar hukum, melainkan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Di dalam teorinya Hans Nawiaski, dalam teori jenjang hukum yang dia kembangkan, norma hukum dari suatu negara yang berjenjang-jenjang dan bertingkat-tingkat, di mana norma yang di bawah berlaku dan berdasar dari norma yang lebih tinggi. Dan norma yang lebih tinggi berdasar pada norma tertinggi yang disebut norma dasar. Hal ini juga disebutkan dalam Grundnorm pada teori Hans Kelsen. Selanjutnya, 3 dasar hukum di UUD 1945. Yang pertama adalah pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang di dalamnya menegaskan bahwa kekuasaan negara dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Selanjutnya adalah pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang di dalamnya menegaskan kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Yang selanjutnya berada pada pasal 24 ayat 2 UUD 1945. Di dalamnya menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Angga. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar dari segala sumber hukum.
Sumber dari tertib hukum suatu negara atau sumber dari segala sumber hukum adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat negara yang bersangkutan. Jadi suatu sumber hukum di suatu negara itu berasal dari kejiwaan dan watak dari rakyat itu sendiri. Lalu sumber dari tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum, serta cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, peri kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional, cita-cita politik mengenai sifat bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan, dan keagamaan sebagai budi nurani manusia. Nah, di negara kita Republik Indonesia ini lima sila Pancasila menjadi acuan dalam proses pembuatan peraturan tertulis oleh negara. Jadi segala peraturan hukum yang dirancang itu dibuat dan disahkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Segala sumber hukum berarti rujukan sumber hukum yang dibuat. Contohnya, bila suatu negara ingin membuat kebijakan tentang penganut kepercayaan, misalnya, kebijakan tersebut harus diuji terlebih dahulu apakah peraturan itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau masih belum. Next. Di slide selanjutnya ini ada beberapa peraturan yang mengatur Pancasila sebagai dasar dari segala sumber hukum. Yang pertama, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui Tap MPR nomor 20 tahun 1946 itu tentang memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Nah, setelah reformasi, keberadaan Pancasila tersebut kembali dikukuhkan dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai Pancasila dari kelompok kami. Mohon maaf bila kami ada salah kata maupun salah sikap. Dan silakan mungkin bila ada pertanyaan ataupun saran, nanti kelompok kami akan berusaha untuk menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.